Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي لجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dan ngaji. Masya Allah, anugerah nikmat Allah yang sangat besar. Kita masih mendapatkan hidayah, inayah, juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Maimunah sudah masuk, kamus berjalannya sudah datang. Kita sudah ngaji sampai di mana, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah ke-39, yaitu dari para ahli atau orang-orang yang bijaksana. Mereka katakan, ada 3 dari harta karunia Allah atau perkara yang Allah Ta'ala simpan. Allah tidak akan membaginya untuk orang-orang yang dicintainya. 1, kefakiran. Adalah tidak adanya perkara yang ia butuhkan kecuali kepada Allah. Nah, baru 1 Ustadz, kita masih Satu. Baik. Kita lanjutkan yang kedua ya. Kita cek ya. Apakah ada yang kedua? Oh, ternyata ada. Ada, karena dia 3. Karena dia 3. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Makalah ke-39 ya? Ya, 39. Dari para ahli atau orang sana. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah semakin merdu, semakin liar-liar ini menikmatinya. Ngantuk-ngantuk. Wal maqalatu tasi'atu wassalasun. Inilah maqalah ke-39. An ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama, orang-orang yang bijak, orang-orang yang ahli ilmu dan kebijaksanaan. Wa annahu, dan sesungguhnya orang yang bijak ini qala, berkata, salasun, ada 3, min kanzillah, dari harta berharga milik Allah. Harta berharga yang sangat besar dan sangat bernilai tinggi milik Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala, maksudnya mimma yadzahiruhullahu ta'ala, dari apa-apa harta Allah ini, perkara-perkara yang disimpan oleh Allah, yang disimpan oleh Allah Ta'ala. La yu'tiha, la yu'tiha Allahu, di mana Allah tidak akan memberikannya, illa, kecuali kepada man, orang yang ahabbahu, dicintai oleh Allah. Dok. Apakah masih pada hidup ini jamaah? Amin. Alhamdulillah. Hadir.
Nyimak Alhamdulillah. ngantuk. Alhamdulillah Alhamdulillah. hadir. Enak sekali ini pengantar liar-liar ini. Ya. Iya, suaranya enak banget, Pak. Iya, merdu gitu ya. Merdu gitu. Baru mau tidur. Sudah dibangunin. Iya. Jadi Allah itu punya harta yang sangat berharga yang Allah simpan dan tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maukah Bapak Ibu dicintai oleh Allah? Mau saya. Mau dapat harta Allah yang sangat berharga ini? Mau. Yang pertama, kemarin kita sudah ngaji bersama-sama al-faqru, kefakiran. Loh, sudah terlanjur mau ternyata dikasih kefakiran. Loh, itu tanda Allah cinta. Karena begitu kita fakir, nggak ada yang kita butuhkan kecuali Allah Ta'ala. Wah, itu puncak romantisme yang sangat luar biasa antara kita dengan Allah. Tidak ada yang hadir di antara kita kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang hadir di tengah-tengah antara kita dan Allah. Ya, jadi ini romantisme yang sangat luar biasa. Bermesraan, berduaan sama Allah ketika kita fakir. Karena kalau kita nggak fakir, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sekaligus amalia kita itu tertuju kepada yang jadi kebutuhan kita. Ya, misalnya harta, nanti asik, nanti bilang, ya Allah, buatlah aku, jadikanlah aku orang kaya. Nanti kalau aku kaya, aku akan banyak bersedekah, berzakat, begini. Ya, itu kan sekarang waktu nggak punya. Nanti begitu punya, sibuk ngurusin hartanya, sibuk ngurusin perusahaannya, sibuk ngurusin customernya, nggak ada habisnya. Oh, nanti yang penting ini buat bekal anak-anak sekolah. Begitu udah cukup untuk bekal anak sekolah, nanti kepengennya lagi, tambah lagi. Kepengen bikin rumah baru, ya Allah. Tambah lagi, kepengen punya mobil yang lebih bagus, ya Allah. Tambah lagi nanti, kepengen jalan-jalan ke Eropa, ya Allah. Terus nggak ada habisnya. Hatinya sibuk kepada selain Allah. Ketika fakir, tandanya Allah sayang, Allah sedang ingin berdoa dengan kita. Ya, buktikan saja kalau orang fakir itu lebih mudah untuk dekat daripada Allah daripada orang yang banyak hartanya dan banyak tinggi pangkatnya. Wes. Begitulah sifat manusia. Nah, sekarang yang kedua apa, Bapak Ibu? Orang yang dicintai oleh Allah, yang akan diberikan harta sangat berharga dari Allah. Hanya 3 golongan orang. Golongan yang kedua adalah wal maradu, dan orang yang sakit. Loh, ternyata Bapak Ibu, sakit itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Ternyata Bapak Ibu, begitu kita sakit, Allah justru sedang berbagi kanzun, harta yang sangat berharga. Harta apa itu? Mari kita lihat. Mari kita belajar dari pengalaman hidup kita. Ini kayaknya kita semua pernah sakit ya Bapak Ibu. Ada nggak di antara kita nggak pernah sakit sama sekali? Pernah sakit, Ustaz. Pernah sakit. Ada yang nggak pernah? Saya nggak pernah sakit. Saya manusia sakti. Saya manusia. Oh, nggak tahu. Yang nggak pernah sakit itu Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang bangga nggak pernah sakit, padahal itu sedulurnya Fir'aun. Wah, saya itu badannya sehat terus Ustadz. Saya rajin minum vitamin, saya rajin olahraga. Ya bagus, itu semuanya bagus. Tapi kalau nggak pernah sakit, hati-hati. Itu justru malah jangan-jangan, jadi jangan menepuk dada. Setelah ngaji ini, kita jadi tahu orang yang nggak pernah sakit justru nggak dicolek sama Allah, ya justru malah harus harap-harap cemas dan khawatir. Jangan-jangan Allah nggak mencintai saya ini. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit.
seperti itu. Mau kita nggak pernah sakit terus jadi kayak Fir'aun. Na'udzubillah. Nah, kenapa kok bisa sakit itu tanda bahwa Allah mencintai kita? Oh, coba lihat. Yang pertama, ternyata Rasul bersabda bahwa kalau seorang mukmin sakit, kulo panjenengan sedoyo insya Allah masuk kategori orang yang beriman. Nah, orang yang beriman sakit, perhatikan ini Bu. Ketika semua orang yang beriman sakit, Allah mengirim 4 malaikat. Oh, Bu. Ngapain saja ini 4 malaikat? Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah. Hai, kamu, ya, kamu ambil dosa-dosa orang itu. Ya, orang yang sakit itu dosanya sudah diambil oleh Allah. Ini sabdanya Rasul. Sumbernya sabdanya Rasul. Orang yang beriman sakit, Allah ambil dosa-dosanya. Dipegang oleh malaikat itu. Jadi dalam keadaan bersih, baik, dengan catatan harus sabar. Jangan sakit itu marah-marah. Yang dimarahi itu istrinya, suaminya, orang-orang di dekatnya dimarahi. Lama-lama dia juga marah sama Gusti Allah. Waduh. Ya. Yang sabar, Allah perintah sakit, ya sakit dan sabar. Allah perintahkan 4 malaikat. Malaikat yang pertama, ambil dosa-dosanya orang itu. Masya Allah. Jadi orang sakit itu dalam keadaan dosa-dosanya diambil oleh para malaikat atas utusan dan perintah Allah. Terus, malaikat yang kedua ngapain, Pak? Yang pertama kan ngambil dosa kita. Yang kedua, diperintahkan untuk mengambil kekuatan orang yang sakit. Maka orang yang sakit itu lemah. Ya, kalau ada orang ngaku sakit, tapi dia masih jalan-jalan ke mall, masih joget-joget, ya, masih belanja-belanji, ya, masih semangat nggosipin tetangga, sakit opo kuwi, ya. Jadi kalau orang sakit, malaikat mengutus. Makanya orang sakit itu lemah, ya karena apa? Memang Allah mengutus malaikat untuk mengambil kekuatannya. Malaikat yang kedua. Terus malaikat yang ketiga ngapain, Pak? Malaikat yang ketiga diutus, malaikat datangin tuh orang yang sakit. Orang mukmin yang sakit didatangin untuk apa? Malaikat yang ketiga diutus untuk mengambil rasa lezat dari makanan dan minuman. Ya, makanya orang sakit itu dibawain buah, buahnya macam-macam. Ada, biasanya kalau orang sakit buahnya apa saja, Bu? Jeruk, terus apa namanya? Apel, anggur, kelengkeng. Terus apa lagi? Terus, ini sengaja buat ini yang nggak sahur tadi. Terus ada pisang udah tadi belum pisang. Terus ada lagi pir, ada lagi buah naga. Ada yang ngirim nggak buah pace nggak? Ada. Nggak ada ya. Paling sis pace ya. Kirim buah-buah yang enak. Oh terus apa senengannya? Saudara kita yang sakit, dia senengannya sate, kirim sate. Oh dia kesenengannya bakso, kirim bakso. Waduh, Dia ini yang senangnya ngomongin makanan semua. Oh, Ustaz tidak tahu. Bu. Waduh. Wah, maaf Bu. Nah, ini
temanya sedang makanan, Ibu. Kalau sakit dikirim amplop aja, Ustadz. Amplop aja. Amplop kosong. Ini Amplop aja tak ada rahasianya. isinya. Kosong. Karena malaikat itu ada malaikat ketiga diutus Allah untuk mengambil lezatnya makanan. Berbagai makanan yang lezat-lezat itu tidak terasa lezat buat yang sakit. Akhirnya yang makan Keluarganya. makanya yang sakit itu lemah, yang nungguin tambah makmur. Tambah. Ayo Bu, ini sate kesukaanmu ya Bu, dicicipin. Iya, dicicipin. Satu suapan sudah. Padahal masih 9,5 tusuk. Nah, ini jatahnya yang nungguin, gitu kan? Ini yang ketawa punya pengalaman pribadi ini. Iya. Oke, nah. Terus malaikat yang keempat ngapain tugasnya? Ada 4 malaikat kan? Iya. Yang malaikat keempat itu tugasnya mengambil cahaya dari wajahnya. Sehingga orang yang sakit itu nggak punya cahaya wajahnya. Pucat, pasi, ya, tidak bersemangat, lemah. Nah, itu. Karena memang ada malaikat yang mengambil cahaya di mukanya. Maka orang yang sakit itu lemah, ya, tidak ketawa ketiwi, ya. Terus pucat, biasanya pucat. Iya, pucat pasti. Tidak mau makan juga tidak enak rasanya, mau makan apa saja. Kalau lu datang bawa nasi kebuli yang masih kebul-kebul. Ya, Kak Lulu. mungkin cukup sedikit, habis itu dimakan sama yang nungguin lagi. Yang nungguin tambah gendut. Makanya orang yang sakit lemah, yang nungguin tambah gendut. Nah, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ketika orang itu sembuh, disembuhkan oleh Allah, maka 3 malaikat, mulai malaikat kedua sampai keempat ditugas untuk, ayo kembalikan yang kamu ambil. Ya. Kembalikan yang kamu ambil, mulai dari rasa lezat menikmati makanan. Ayo. Balas dendam. Kamu kan dulu ngambil rasa lezat, sekarang kembalikan. Wah, begitu sembuh, rasanya enak kabeh. Yang kemarin di meja sakit waktu dia saya diingat-ingat ada apa saja isinya. Ada bakso, ada sate, ada tongseng, ada gulai. Wah, kabeh. Ada gorengan, kurma. Semuanya kepengen sekarang. Ya kan? Karena rasa lezatnya sudah dikembalikan. Kekuatannya bagaimana? Pelan-pelan dikembalikan oleh malaikat dan pelan-pelan kemudian orang yang sembuh ini lama-lama juga menjadi kuat seperti biasanya. Demikian juga cahaya dalam wajahnya. Lalu malaikat yang pertama bagaimana? Kan tugasnya suruh mengambil dosa. Apa yang terjadi? Oh, ternyata khusus malaikat pertama. Kalau dia sabar, kata Allah, jangan dikembalikan. Kamu buang ke laut sana. Ya. Makanya kemudian dibuanglah ke laut. Menjadi simpanan laut, dosa-dosa kita dilempar ke situ. Orang yang sakit, dosanya diambil dan tidak dikembalikan lagi. Enak kan? Tuh, tanda cinta Allah yang pertama. Tanda cinta Allah yang kedua, Allah hapus dosa-dosa kita. Udah ya, hapus sifat sombong kita. Hapus sifat sombong. Hapus sifat sombong. Orang kalau nggak sakit-sakit, oh, lihat itu Fir'aun, sombongnya luar biasa kan? Begitu kita sakit, kita jadi sadar diri betapa lemahnya kita. Ya, buat apa kita sombong, pasang status ini dan itu, sakit. Nah, kita diingetin, kamu itu manusia yang bisa sakit kapan saja. Nih contohnya. Ya. Kita bisa mereview, mencari tahu penyebab kita sakit. Tapi dari sisi spiritual, ya jelas juga pesan agama kita bahwa orang yang sakit itu sedang diberi ujian
cobaan oleh Allah, sekaligus juga peringatan agar jangan sombong, ujub, takabur, angkuh. Nah, itu saudara itu. Nah, yang ketiga, coba lihat orang yang sehat dan orang yang sakit. Cenderung mudah mana untuk dekat dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah. Orang yang sehat atau orang yang sakit? Cenderung orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu lebih mudah untuk ingat kepada Allah. Orang yang sehat tuh jalan-jalan, dul-dulan, muter-muter ke sana kemari sampai lupa sholat wajib aja lupa. Waduh ya Allah, sholat asar sudah maghrib baru ingat. Ya. Kemudian juga sholat isya, padahal waktunya panjang. Karena justru panjang merasa udah nanti aja ketiduran deh. Bangun-bangun jam 6. Ya. Sudah nggak ikut ngaji, parahnya lagi nggak sholat lagi karena bangunnya sudah kesiangan. Jadi orang yang sakit cenderung lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah bahas kita bahwa Allah ini adalah termasuk kalau memberikan sakit kepada seseorang itu tandanya Allah cinta kepada dia, ya. Cinta dengan harapan dia bisa sabar dan kalau dia sabar nanti dia akan dikasih hadiah yang sangat indah. Nah, itulah mengapa sakit itu disebut sebagai hadiah terindah Allah pada kita. Demikian ngaji kita hari ini. Kalau mau dicintai Allah, ya, yuk kita melihat betapa Allah sayang kita pada saat kita sakit. Mudah-mudahan kita sabar, lulus ujian ketika kita sakit. Tentu yang kita harapkan kita sehat, ya kita jaga, kita rawat tubuh kita agar tetap sehat. Tapi seandainya sakit datang, lihat betapa Allah cinta dengan kita, sehingga ketika kita sakit kita lebih dekat dengan Allah, kita tidak sombong, dan kita bisa terus mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah nanti hari Jumat kita ketemu lagi, ngaji bersama lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.